Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Wisata Cibubur 20 Juni 2022. Hormat kami Muhammad. Puasanya, ya udah puasanya. Kita ngomong apa ya bisa ngomongin saya. Kalau dia berani, nggak usah nunggu jujur. Dari pernyataan sikap dari investor batubara yang tergabung dalam investor yang bernama Jabal Nur, Jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata. Intinya dari pernyataan sikap tersebut kami meminta Yusuf Mansur mengembalikan seluruh investasi yang kami setor kepada Ustadz Yusuf Mansur. Ya jumlahnya cukup fantastis lah, perkiraan sekitar 50 miliaran seluruh investasi seluruh jamaah. Rumah Yusuf Mansur digeruduk massa. Gus Umar berkata, "Pertanggungjawabkan duit mereka, jangan lari." Tokoh Nahdlatul Ulama atau NU, Umar Hasibuan, turut berkomentar perihal Ustadz Yusuf Mansur yang didatangi oleh sejumlah massa di kediamannya. Puluhan massa yang datang tersebut merupakan korban investasi batu bara oleh Yusuf Mansur. Kehadirannya kali ini untuk menuntut keuntungan dari uang yang disetorkan kepada Yusuf Mansur. Umar Hasibuan minta kepada Ustadz Yusuf Mansur untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Jika dirinya merasa benar, hadapilah para massa yang datang ke rumahnya. Menurut Umar, para massa yang datang sudah bersusah payah untuk mengorbankan penghasilannya untuk ikut investasi ke Yusuf Mansur. Pernyataan Umar ke Yusuf Mansur diketahui melalui akun Twitter pribadinya bernama @umarjalsia_. Buat Yusuf Mansur, jika Anda benar, hadapilah mereka yang datang ke rumah Anda dan pertanggungjawabkan semua duit mereka yang sudah investasi ke Anda. Jangan lari, karena mereka bersusah payah cari duit untuk ikut investasi Anda. Tulis Umar pada Selasa. Cuitan Umar mendapatkan 43 komentar, 237 retweet, dan 670 like. Sebelumnya, puluhan yang mendatangi rumah pengusaha Yusuf Mansur di Cipondoh, Kota Tangerang pada Senin. Masa sekitar 30 orang ini merupakan jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur yang menjadi korban investasi batubara oleh Yusuf Mansur sejak tahun 2009 silam. Mereka menuntut keuntungan dari uang yang mereka setorkan ke Ustadz Yusuf Mansur untuk investasi batubara. Sekretaris Yayasan Pelita 5 Pilar, Harry M. Yusuf, yang mewakili para korban mengatakan, Yusuf Mansur tidak ada saat mereka mendatangi rumahnya. Tuntutan pasti yang nggak selesai-selesai itu. Ya dia, Ustadz Yusuf Mansur, bohong terus. Misalnya, batubara yang melibatkan jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur itu 250 orang, kata Harry. Dia mengatakan, mereka mendatangi rumah Yusuf Mansur sejak pukul 9.00 untuk berdialog, tetapi mereka tidak diizinkan masuk. Yusuf Mansur juga tidak berada di tempat. Menurut Harry, investasi yang mereka keluarkan sejumlah 46 miliar. Anehnya, tidak diakui oleh Yusuf Mansur. Padahal, dia menjadi komisaris utama PT Padi Partner Perkasa. PT di mana tambang batubara itu beraung. Ternyata kan produknya nggak ada. Itu sudah 12 tahun sejak investasi. Tambahnya, Harry menjelaskan bahwa Ustadz Yusuf Mansur pernah berkata, ada uang yang dikembalikan ke satu orang. Tetapi, menurutnya, Ustadz Yusuf Mansur tidak dapat menunjukkan bukti pengembalian uang tersebut. Dia, Yusuf Mansur, pernah ngomong, ada sebesar 20 miliar dikembalikan ke satu orang. Mana? Tunjukkan orangnya, gitu loh. Ini kan mengadu domba, tuturnya. Sidang putusan kasusnya digelar hari ini, Ustadz Yusuf Mansur pilih terbang ke Mesir.
Sidang putusan kasus yang menjerat Ustadz Yusuf Mansur digelar hari ini. Pada Rabu 22 Juni tahun 2022 di Pengadilan Negeri Tangerang. Ayah Wirda Mansur ini terlihat tidak bisa menghadiri sidang tersebut. Pantauan suara.com, dia tengah berada di luar negeri. 22 Juni jam 1.55 selesai packing-packing. Tulis Ustadz Yusuf Mansur mengawali di akun Instagramnya. Dia menerangkan bahwa akan pergi ke Mesir. Saat ini, Ustadz Yusuf Mansur sedang berada di Yaman. Siap-siap bertolak ke Mesir dengan izin Allah. Bismillah. Nanti jam 3 pagi kurang lebih, jalan ke Bandara Sewun, Hadramaut, Yaman bersama putra Al-Habib Ubar, Habib Salim, Syahid Salim, sambungnya. Dalam kesempatan ini, Ustadz Yusuf Mansur tidak menyinggung perihal kasusnya. Dia hanya membahas kalau senang selama berada di Yaman. Penuh kenangan semua, nanti dibagikan ke santri-santri dan keluarga besar Dagu insya Allah, tuturnya. Tidak tunggu lama, postingan ini pun langsung banjir komentar dari para netizen. Mau kabur Ustadz? Kata salah satu netizen. Dulu saya kagum sama Anda Ustadz, tapi sekarang entah kenapa begitu banyak pemberitaan tentang Anda yang isinya negatif. Ustadz gak mau gitu hadapi masalah datangi orang-orang yang merasa Anda rugikan dalam bisnis. Imbuh lainnya, Ustadz diberitakan dicariin orang banyak. Apakah nggak alangkah sebaiknya selesaikan dulu sebelum bertolak ke Mesir? Tambah lainnya. Untuk diketahui, Yusuf Mansur berurusan hukum terkait 3 perkara perdata yang disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang. 2 gugatan terkait perbuatan melawan hukum terkait program tabung tanah. Sementara yang satu terkait uang prestasi, investasi hotel, apartemen haji dan umroh. Gugatan yang terdaftar dengan nomor 1366-PDTG-2021 Pengadilan Negeri Tangerang diajukan oleh Sri Sukarsi dan Marsiti terhadap jamaah Nur Khotib Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur. Dalam gugatannya, penggugat meminta hakim menyatakan Ustadz Yusuf Mansur telah melakukan perbuatan hukum, yaitu berupa pengumpulan dana yang tidak sah. Pengumpulan dana itu disebut melalui proyek program tabung tanah. Di samping kasus ini, rumah Ustadz Yusuf Mansur juga sempat digeruduk masa baru-baru ini. Hal itu berkaitan dengan dugaan investasi bodong senilai 46 miliar yang dilakukan sang Ustadz.